Saya dibilang apa itu? Presiden boneka. Saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Ya konsultasi, minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa. Saya menghadap beliau, nggak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY, tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Iya kan? Ini adalah catatan saya kedua terkait dengan siapa yang dinamakan Rismond Sianipar atau siapa itu Rismond Sianipar. Terlepas dari banyak informasi yang saudara bisa temukan di media sosial kita, tetapi yang pasti bahwa Rismond Sianipar adalah orang yang sungguh memalukan. Mengapa? Oleh karena cara ia membangun narasi dan argumentasi dalam rangka ikhtiar, katakanlah ikhtiar kebaikan untuk mencari kebenaran terkait dengan ijazah Pak Jokowi, maka kita sulit untuk mengatakan bahwa fakta-fakta kebenaran yang diyakininya itu dibalut oleh sebuah etika dalam membangun narasi yang santun untuk membuat kita yakin bahwa perjuangannya itu adalah perjuangan yang datang dari motivasi yang benar. Saya justru melihat ketika ia menyerang Jokowi habis-habisan dan mempermalukan Jokowi sebagai orang yang menurutnya adalah penjahat yang jangan lari bahwa saya akan menguliti Anda, Joko Widodo. Ini adalah sebuah cara yang sungguh tidak beradab dan keluar dari sebuah panggilan kita sebagai seorang akademisi. Itulah yang sering kali disebut oleh Rismond bahwa saya adalah seorang dosen, saya adalah seorang pengajar. Bagaimana kita bisa mengajar tentang kebenaran kepada orang-orang yang menjadi mahasiswa kita kalau kita ketika membangun wacana berpikir dan narasi dalam mencari kebenaran, kita menjadi orang yang sungguh tidak beradab dan tidak menunjukkan tata krama dalam etika publik yang pantas untuk dinarasikan di ruang-ruang virtual kita. Saya juga kali ini ingin memberi catatan bahwa Rismond Sianipar juga bermasalah, dan karena itu saya sepakat dengan banyak orang yang memberikan penilaian tentang Rismond itu sebagai seorang yang mengidap penyakit tertentu yang salah satunya adalah penyakit narsistis, yaitu orang yang ingin mencari popularitas seolah-olah merasa bahwa dirinya mampu, seorang yang merasa dirinya pintar, seorang yang merasa dirinya sempurna dan tidak punya cacat celah. Inilah justru yang saya selalu katakan, ini adalah bagian dari kelemahan kita dan justru ini melemahkan perjuangan Rismond dan kawan-kawan ketika tidak bisa membangun wacana berpikir yang sehat yang membuat kita semua satu pikiran dalam perjuangan yang sama seperti yang Rismond dan kawan-kawan perjuangkan. Kali ini catatan saya adalah ketika Rismond juga mengolok-olok Presiden Prabowo Subianto yang menurutnya Presiden Prabowo Subianto tidak bernyali, presiden yang kehilangan independensi, dan karena itu ia menjadi presiden yang selalu di bawah ketiak seorang Joko Widodo. Saya ingin katakan sungguh saya merasa bahwa intelektualitas seorang Rismond itu perlu dipertanyakan, dan dengan cara membangun narasi kata-kata seperti itu, maka Rismond sebetulnya adalah orang yang sudah melakukan pengkhianatan intelektual. Teman-teman, saya sudah mengatakan di channel saya sebelumnya bahwa saya mendorong untuk kita semua merasa malu dengan orang yang bernama Rismond. Saya tidak terlalu kenal dengan orang ini, tetapi ketika ia mengatakan bahwa posisi akademiknya itu dipertaruhkan dalam persoalan ijazah Jokowi, saya terus terang
tertarik untuk ikut dalam diskusi ini dan memberikan pandangan-pandangan saya. Bahkan terakhir saya mengulas tentang Rismon yang menurut saya UGM layak malu semalu-malunya oleh karena punya alumni yang bernama Rismon Sianipar. Mengapa? Oleh karena perjuangannya untuk menegakkan kebenaran, tetapi kebenaran yang dibalut dengan etika publik yang payah dan bahkan penuh dengan kata-kata fitnah dan kebencian, itu sama sekali tidak membuat kita semua terkesan dan simpati pada perjuangannya. Sekalipun mungkin saja perjuangan Rismon dan kawan-kawan benar, tetapi ingat teman-teman, kalau Anda semua membangun wacana dan narasi dengan diksi-diksi yang penuh dengan pandangan-pandangan yang tidak beretika dan sangat tidak santun dan tidak pantas, maka saya meyakini bahwa perjuangan Anda tidak akan membuahkan hasil yang terbaik di mana Anda memenangkan kontestasi ini, dan karena itu Anda bisa membalik logika yang selama ini benar bahwa Jokowi punya ijazah asli dan Anda bisa membuktikan bahwa Jokowi memalsukan ijazahnya. Tetapi sekali lagi saya juga tidak percaya. Oleh karena apa? Oleh karena bukti-bukti makin deras, sederas air yang mengalir untuk menunjukkan bahwa Jokowi tidak melakukan pembohongan publik. Jokowi adalah orang yang punya pengalaman sebagai mahasiswa di UGM dan ia memenuhi seluruh persyaratan akademik yang dimintakan kepadanya, dan karena itu ia menjadi orang yang punya skripsi asli dan punya ijazah asli. Karena itu apa yang diikhtiarkan oleh Rismon dan kawan-kawan yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis, Anda semua memang bisa dan pantas untuk menguji apakah memang skripsi dan ijazah itu asli. Tetapi ketahuilah teman-teman, cara Anda membangun narasi, argumentasi kalau itu penuh dengan cacian dan makian terhadap lawan politik Anda, ini menjadi problem tersendiri bahwa sebetulnya masalahnya itu bukan pada Jokowi, tetapi pada Anda termasuk Rismon Sianipar. Jadi kali ini saya ingin mengangkat sebuah informasi yang saya temukan bahwa Rismon juga sekarang berpindah pada Prabowo Subianto yang dia olok-olok semaunya dan tanpa ia sadar bahwa sudah putus urat malunya kalau itu terarah pada Jokowi. Dan ketika kali ini kita menempatkan olok-olokan seorang Rismon kepada Presiden Prabowo Subianto, maka sudah putus urat takutnya pada apa yang mungkin saja dilakukan oleh seorang Presiden Prabowo sebagai presiden yang berkuasa hari ini untuk tidak main-main dengan apa yang dikatakan oleh Rismon dan kawan-kawannya yang kali ini menyerang Prabowo Subianto sebagai presiden yang payah, presiden yang tidak bisa independen, dan karena itu ia presiden yang berada di ketiak seorang Jokowi. Saya katakan teman-teman, dan berulang-ulang kita dengar secara langsung bahwa Presiden Prabowo sudah berulang-ulang katakan, saya bukan boneka Presiden Jokowi, tetapi yang benar adalah konsultasi, yang itu sesuatu yang wajar bahwa sebagai seorang yang hari ini menjadi presiden dan pernah punya presiden sebelum-sebelumnya, termasuk ia menyebut nama Soekarno, Soeharto, hingga Megawati, SBY, dan Jokowi, maka ia semua ingin datang untuk berkonsultasi, untuk mencari panduan-panduan dan bercerita tentang pengalaman bagaimana memimpin Indonesia untuk menjadi lebih baik. Bahkan ia juga pernah mengatakan bahwa bila perlu saya konsultasi dengan Gus Dur. Ini adalah kode dan pesan bahwa seorang Prabowo itu adalah presiden yang bebas, presiden yang mandiri, independen, dan ia tidak di bawah pengaruh siapapun. Inilah teman-teman yang menjadi aneh dan lucu ketika sudah putus urat takutnya seorang Rismon dengan mengolok-olok Presiden Prabowo, dengan menuduh sana-sini yang sama sekali tidak beradab dan penuh dengan tata krama yang sama sekali tidak menunjukkan dirinya sebagai seorang akademisi, seorang intelektual sejati
yang ingin mengeksplorasi kebenaran, tetapi kebenaran yang disampaikan itu adalah kebenaran yang penuh dengan keadaban. Jadi teman-teman, saya terus terang merasa sangat kecil hati dan karena itu merasa prihatin kalau ada seorang intelektual tetapi membangun narasi dan argumentasi penuh dengan cacian makian, maka inilah yang saya katakan sebagai bagian dari pengkhianatan kaum intelektual. Kalau caranya seperti ini, Bung Rismon, Anda tidak akan memenangkan kontestasi ini. Anda justru mencari penyakit dengan serang sana serang sini. Ataukah jangan-jangan Anda sebetulnya orang yang sedang panik tingkat dewa, dan karena itu Anda menyalahkan pihak-pihak lain dan mencari kambing hitam untuk Anda jatuhkan, Anda maki-maki, dan Anda kemudian bangun narasi fitnah dan kebencian terhadap mereka-mereka itu. Inilah teman-teman yang saya sering juga katakan dalam teori kambing hitam. Maka kita yang merasa lemah dan tak berdaya, jadi posisi Rismon itu sebetulnya posisi lemah dan tak berdaya ketika banyak bukti sudah memposisikan bahwa Jokowi itu benar, maka ia kemudian memilih teori kambing hitam dengan mengkambing hitamkan orang-orang lain, pihak lain. Tetapi dia lupa bahwa yang dikambing hitamkan itu adalah orang-orang yang punya pengaruh seperti Jokowi dan termasuk orang yang masih berkuasa seperti Prabowo Subianto. Karena itu selain kita menyebut Rismon itu sudah putus urat malunya, maka Rismon juga kita bisa sebut sebagai orang yang sudah putus takutnya. Dan karena itu siap-siaplah Rismon, kalau perjuangan Anda itu tidak dibalut oleh etika publik yang santun, maka ketahuilah Anda tidak akan berhasil sekalipun Anda seorang pakar dalam bidang yang Anda geluti saat ini. Kami sungguh prihatin bahwa cara Anda berargumen itu sama sekali tidak mengedukasi kita. Anda melakukan pengkhianatan kaum intelektual.